Mari kita mengenal program imunisasi dasar. Menurut data Riskesdas tahun 2014 menunjukkan sekitar 56% kematian bayi dan 43% kematian balita terjadi pada periode neonatal 0-28 hari. Sebagian besar, 78,5% dari kematian neonatal ini terjadi dalam 1 minggu pertama 0-6 hari kehidupan bayi baru lahir. Upaya menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I sangat ditentukan oleh cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di semua desa dan kelurahan yang dapat dinilai dari cakupan Universal Child Immunization atau UCI. Tujuan pemberitahuan mengenai program imunisasi dasar ini adalah pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya imunisasi untuk kesehatan anak, serta bagaimana vaksin bekerja untuk melindungi diri dari penyakit. Kedua, mendorong orang tua dan anak untuk membawa anak mereka mendapatkan vaksin yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga capaian imunisasi meningkat dan mencapai target yang diinginkan. 3. Menjawab pertanyaan, mengatasi keraguan, dan mengoreksi informasi yang salah atau mitos seputar vaksinasi sehingga masyarakat merasa lebih yakin untuk memvaksin anak mereka. 4. Meningkatkan kesadaran tentang risiko penyakit menular yang dapat dicegah dengan vaksinasi, serta konsekuensi yang mungkin terjadi jika anak tidak divaksinasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan suatu penyakit hanya mengalami sakit ringan. Imunisasi sangat diperlukan demi memberikan perlindungan, pencegahan, sekaligus membangun kekebalan tubuh anak terhadap berbagai penyakit menular maupun penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan kecacatan tubuh, bahkan kematian. Manfaat imunisasi tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dengan menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, tetapi dapat dirasakan oleh anak, keluarga, maupun negara. Pada anak, dapat mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan kemungkinan cacat atau kematian. Pada keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak sakit, mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman. Lalu ketiga, negara, yaitu untuk memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara. Selanjutnya, apa saja ya imunisasi yang wajib pada bayi umur di bawah 1 tahun? Di Indonesia tersendiri, setiap bayi di bawah umur 1 tahun wajib melengkapi 5 jenis imunisasi dasar, termasuk vaksin hepatitis B, vaksin polio, vaksin TBC, vaksin campak, dan vaksin kombinasi DPT, HB, HIV. Lalu, bagaimana anak bisa mendapat vaksin? Tempat imunisasi dibagi menjadi 2, yaitu di puskesmas. Di puskesmas terdapat KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, lalu ada posyandu. Kemudian yang kedua, non-puskesmas, yaitu bisa di rumah sakit, dokter praktek anak, dokter praktek umum, dokter spesialis kebidanan, maupun bidan praktik. Idealnya, seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal. Adapun jenis-jenis imunisasi dasar lengkap yang diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun yaitu: pertama, imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit hepatitis B, yaitu penyakit infeksi yang dapat merusak hati. Efek samping imunisasi umumnya tidak ada, jikapun terjadi yaitu berupa keluhan nyeri pada tempat suntikan yang disusul demam dan pembengkakan. Reaksi ini akan menghilang dalam waktu 2 hari. Kontraindikasi imunisasi hepatitis B yaitu tidak dapat diberikan kepada anak yang menderita sakit berat. Yang kedua, imunisasi BCG.
Imunisasi BCG adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis, yaitu penyakit paru-paru yang sangat menular. Efek samping umumnya tidak ada, namun pada beberapa anak timbul pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak atau leher bagian bawah dan biasanya akan sembuh sendiri. Kontraindikasi imunisasi BCG yaitu tidak dapat diberikan pada anak yang berpenyakit TB atau menunjukkan uji mantox positif atau pada anak-anak yang mempunyai penyakit kulit yang berat atau menahun. Lalu ketiga, imunisasi DPT HB/HIV yaitu merupakan imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit terjadinya difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, dan meningitis. Efek samping biasanya berupa bengkak, nyeri, dan kemerahan. Pada lokasi suntikan disertai demam yang dapat timbul. Kontraindikasi imunisasi ini yaitu tidak dapat diberikan pada anak yang mempunyai penyakit atau kelainan saraf, baik bersifat keturunan atau bukan, seperti epilepsi. Menderita kelainan saraf, anak yang sedang demam atau sakit keras dan mudah mendapatkan kejang dan mempunyai sifat alergi seperti eksim atau asma. Berikutnya adalah imunisasi polio. Imunisasi polio adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit poliomielitis, yaitu penyakit radang yang menyerang saraf dan dapat mengakibatkan lumpuh. Kontraindikasi imunisasi polio yaitu ditangguhkan pada anak dengan diare berat atau sedang sakit parah seperti demam tinggi di atas 38 Celcius dan tidak diberikan pada anak yang menderita penyakit gangguan kekebalan, HIV atau AIDS, atau penyebab penyakit kanker atau keganasan, serta pada anak yang sedang menjalani pengobatan steroid dan pengobatan radiasi umum. Terakhir yaitu imunisasi campak. Imunisasi campak adalah imunisasi yang diberikan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Efek samping mungkin terjadi demam ringan dan terdapat efek kemerahan atau bercak merah pada pipi di bawah telinga pada hari ke-7-8 setelah penyuntikan. Kemudian terdapat pembengkakan pada tempat penyuntikan. Kontraindikasi imunisasi campak yaitu pada anak dengan infeksi akut yang disertai demam, gangguan kekebalan, TBC tanpa pengobatan, kekurangan gizi berat, penyakit keganasan, serta pada anak dengan kerentanan tinggi terhadap protein telur, kanamisin, dan eritromisin. Jadwal pemberian imunisasi. Seorang bayi dikatakan telah memperoleh imunisasi lengkap apabila sebelum berumur 1 tahun, bayi sudah mendapatkan 5 imunisasi dasar, yaitu 1 kali imunisasi hepatitis B diberikan kepada bayi kurang dari 24 jam atau sampai kurang dari 7 hari pasca persalinan. 1 kali imunisasi BCG diberikan ketika bayi berumur 1 hingga 2 bulan. 3 kali imunisasi DPT HB/HIV diberikan ketika bayi berumur 2, 3, 4 bulan dengan interval minimal 4 minggu. Kemudian 4 kali imunisasi polio diberikan pada bayi ketika berumur 1, 2, 3, dan 4 dengan interval minimal 4 minggu. Dan 1 kali imunisasi campak atau MR diberikan kepada bayi berumur 9 bulan. Hal yang perlu diperhatikan, pemberian hepatitis B paling optimal diberikan kepada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan dengan didahului suntikan vitamin K1 2-3 jam sebelumnya. Lalu khusus untuk daerah dengan akses sulit, pemberian hepatitis B masih diperkenankan sampai kurang dari 7 hari. Kemudian, bayi yang lahir di institusi rumah sakit, klinik, dan bidan praktik swasta, imunisasi BCG dan polio 1 diberikan sebelum dipulangkan. Pemberian BCG yang optimal juga diberikan sampai usia 2 bulan, dapat diberikan sampai usia kurang dari 1 tahun tanpa perlu melakukan tes mantox. Pada kondisi tertentu, semua jenis vaksin kecuali HB0 dapat diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun. Kesimpulannya, imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan yang paling efektif dalam mencegah penyakit menular, khususnya pada anak-anak. Imunisasi melindungi individu dari berbagai penyakit menular yang serius, seperti campak, polio, dan difteri, sehingga mengurangi angka kematian dan morbilitas.
Melalui cakupan vaksinasi yang tinggi, imunisasi menciptakan kekebalan kelompok yang melindungi mereka yang tidak dapat divaksinasi, seperti bayi dan orang dengan kondisi medis tertentu. Dengan menurunkan insiden penyakit, imunisasi dapat membantu mengurangi beban pada sistem kesehatan, menghemat biaya pengobatan, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi telah terbukti aman dan efektif, memberikan perlindungan jangka panjang bagi individu.